Dikutip dari Tarti hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah melemah dalam di 0,58% di level 16.510 per dolar Amerika. Harga minyak mentah bergerak tipis di Kamis pagi waktu Asia setelah Bank Sentral Amerika Serikat The Fed memangkas suku bunga acuan 25 basis poin sesuai ekspektasi pasar. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah dalam dan ke level 16.500-an per dolar Amerika Serikat di tengah kebangkitan indeks dolar Amerika dari koreksi dalam. Dikutip dari Tarti hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah melemah dalam di 0,58% di level 16.510 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah melemah di 0,09% di level 16.430 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi tadi menguat di 0,21% ke level 97,08. Sebelumnya indeks dolar Amerika sudah menguat di 0,25% di 96,87 di perdagangan Rabu. Dolar Amerika menguat setelah sempat tertekan akibat keputusan The Fed yang memangkas suku bunga acuan 25 basis point. Awalnya pasar menilai langkah tersebut bisa menekan greenback lebih jauh, namun komentar hawkish Ketua The Fed Jerome Powell yang menegaskan kenaikan harga barang telah menekan inflasi sehingga ruang pemangkasan suku bunga berikutnya akan terbatas. Kita akan coba update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.534 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.454 rupiah, pound sterling di level 22.458 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di level 112,23 rupiah. Ke informasi komoditas, harga minyak mentah melemah tipis dibayangi kelebihan pasokan menjelang akhir tahun. Harga batubara masih melanjutkan penguatan di 3 hari beruntun dengan menguat di 5,8%. Sementara laju harga emas tertahan terdampak aksi profit taking usai mencatatkan rekor baru. Harga minyak mentah bergerak tipis di Kamis pagi waktu Asia setelah Bank Sentral Amerika Serikat The Fed memangkas suku bunga acuan 25 basis poin sesuai ekspektasi pasar. Namun di sisi lain, sentimen harga minyak masih dibayangi ekspektasi pasar minyak akan menghadapi kelebihan pasokan menjelang akhir tahun. Melansir Reuters, kontrak berjangka Brent koreksi tipis 0,12% ke level 67,87 dolar Amerika per barel. Sementara WTI Amerika turun 0,16% di 63,95 dolar Amerika per barel. Harga batubara masih melanjutkan tren penguatan di 3 hari beruntun dengan menguat 5,8%. Harga batubara menguat meskipun dibayangi kabar negatif di tengah China Shenhua Energy Co. Ltd, anak usaha dari produsen batubara China Energy Investment Corporation, mencatat penurunan penjualan batubara 0,8% di Agustus karena suhu udara mulai dingin. Merujuk Refinitiv, harga batubara ditutup di posisi 106,55 dolar Amerika per ton atau naik 1% di perdagangan Rabu waktu setempat. Laju harga emas terhenti usai The Fed memangkas suku bunga. Harga emas turun seiring investor melakukan aksi ambil untung usai mencatatkan rekor dan penguatan dolar Amerika Serikat. Di Rabu, harga emas dunia turun 0,81% di level 3.659,67 dolar Amerika per troy ounce. Penurunan tersebut terjadi usai harga emas menyentuh level tertinggi di perdagangan intraday di level 3.707,4 dolar Amerika per troy ounce. Pelemahan ini juga mematahkan penguatan harga emas selama 3 hari beruntun. Berbagai sumber IDX Channel. Kita akan coba lihat update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas. Pemirsa, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, di mana minyak WTI melemah di 0,44% di level 63,77 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,85% di level 15.252 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 1,11% di level 3.676 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 1,17% di level 4.423 ringgit Malaysia per tonnya.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak tayangan berikut ini. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akhirnya memangkas suku bunga 25 basis poin ke level 4 hingga 4,25%. Ini merupakan pemangkasan pertama sepanjang tahun ini dan pertama kali setelah The Fed menahan suku bunga dalam 5 pertemuan sebelumnya. The Fed menjelaskan indikator ekonomi terbaru menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi melambat di paruh pertama tahun ini. The Fed mengisyaratkan 2 pemangkasan lagi sebelum akhir tahun. Untuk 2026, dot plot menunjukkan hanya 1 pemangkasan, jauh lebih lambat dari perkiraan pasar yang mengantisipasi 2 hingga 3 kali pemangkasan. Dikutip dari Bloomberg, data Officer Non-National Statistics menunjukkan inflasi Inggris tercatat tetap berada di level 3,8% di Agustus 2025. Angka ini sesuai dengan ekspektasi ekonomi dan menandakan tekanan harga masih terjadi. Office for National Statistics menjelaskan biaya tiket pesawat menjadi penekan utama inflasi Agustus setelah di Juli sempat melonjak tajam karena periode liburan musim panas. Namun penurunan ini diimbangi dengan kenaikan harga bahan bakar di SPBU. Inflasi inti yang tidak memasukkan harga energi dan pangan justru melambat ke 3,6% dari 3,8% di Juli. Dari Asia, Bank Sentral China atau PBOC mempertahankan biaya pinjaman di operasi Reverse Repurchase Agreement 7 hari tetap stabil meski beberapa jam sebelumnya The Fed memangkas suku bunga. PBOC menyuntikkan likuiditas sebanyak 487 miliar yuan atau 68,56 miliar dolar Amerika melalui operasi pasar terbuka dengan tetap mempertahankan tingkat bunga reverse repo 7 hari di level 1,4%. Saat ini, tingkat bunga reverse repo 7 hari menjadi acuan utama kebijakan moneter China. Adapun terakhir kali PBOC menurunkan suku bunga reverse repo 7 hari terjadi di Mei lalu sebesar 10 basis poin. Dari dalam negeri, Bank Indonesia melaporkan kinerja pertumbuhan kredit perbankan hingga Agustus 2025 masih terbilang lesu, hanya mengakumulasi kenaikan 7,56% year on year. Catatan ini naik tipis dari bulan sebelumnya di 7,03%. Capaian tersebut juga terbilang masih cukup jauh dari target pertumbuhan kredit sepanjang tahun ini di kisaran 8 hingga 11%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan salah satu penyebab lesunya pertumbuhan tersebut karena suku bunga kredit perbankan masih cukup tinggi, termasuk juga sikap pengusaha yang masih wait and see. Berbagai sumber IDX Channel.